kaki manusia akan tetap tegak berdiri pada saat kita dibangkitkan di hadapan Allah, hatta yus'al, sampai dia disoal, sampai dia ditanya. Pertanyaan yang paling berat itu adalah masalah waktu. Apalagi di zaman sekarang, waktu kita habis oleh sosial media, waktu kita habis oleh grup WhatsApp, Instagram, TV, sinetron, drakor, sepak bola dan lain sebagainya. Kalau menang nggak apa-apa, udah habis waktu, kalah pula. Mudah-mudahan timnas kita makin kuat, makin solid. Luar biasa supportnya. Apa yang bisa kita isi waktu ini? Pertama, kita isi dengan amal yang bersifat badan, yang bersifat fisik. Melangkahkan kaki ke masjid, badan. Sampai di masjid sholat, itu juga badan. Tegak, rukuk, sujud. Lisan juga termasuk bagian badan. Tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, takbir Allahu Akbar. Masjidnya sudah bagus, sudah siap, sudah selesai, maka tinggal kita isi saja dengan sholat berjamaah. Tidak ada kurangnya masjid ini. AC, kipas angin lengkap semua. Kalaupun mau dicari-cari kekurangan, paling pembatasnya kaca. Nah, ini pembatas kaca ini artinya orang masih bisa melihat. Jadi ditutup pakai kain. Karena kalau dilihat bapak ibu tak masalah, tapi kalau anak-anak muda dia masih melirik ke belakang. Ibu melihat kami di sini seperti melihat ikan dalam akuarium. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kekurangan, tinggal lagi kita datang sholat berjamaah. Adapun perempuan sholat berjamaah baik, tidak salah. Hadis yang mengatakan perempuan lebih baik sholat di rumah, lebih baik sholat di kamar, lebih baik sholat di tempat yang sempit. Hadisnya sahih, itu juga tidak salah. Kalau terjadi fitnah, maka perempuan tidak baik sholat di masjid. Tapi di perumahan, ibu-ibu, bapak-bapak, keamanannya berlapis, sekuritinya banyak. Ustadz aja mau masuk diperiksa, apalagi maling. Nah, jadi tidak perlu khawatir. Jadi kalau sudah aman begini, silakan ibu-ibu mau sholat berjamaah. Apalagi masjidnya diisi dengan pengajian. Jangan sampai dari maghrib ke isya tidak ada pengajian. Hampa kosong, ini waktu berharga sekali, maka dibuatlah pengajian. Adapun ustadz, guru di sekitar Parung Panjang banyak sekali para habaib, para asatiz. Cuman kalau bisa judulnya dibuat berkualitas, mulai pakai spesialisasi. Malam Senin, Ahad malam Senin kami belum bisa ngaji Pak Ustadz, masih weekend, masih libur. Oke. Senin malam Selasa, akidah. Akidahnya harus diperkuat, karena orang tidak diterima amalnya kalau akidahnya tidak benar. Jangan-jangan dia masih syirik, jangan-jangan akidahnya belum lurus menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka dikaji khusus masalah akidah. Jangan sampai akidah kita tidak betul. Kenapa kamu kelihatannya murung menghadapi tahun 2022 ini? Inilah Pak Ustadz, nampaknya
CEO saya tidak baik tahun ini. Siapa yang bersio monyet rezekinya burung beruntung Pak Ustaz. Masih percaya? Monyet aja udah nggak percaya, dia masih percaya dengan yang begitu. Kita diajarkan akidahnya benar. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Yang ada usaha bisnis terus sholat kepada Allah, minta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang kebetulan ada usaha, apapun nama usahanya, maka ini luar biasa. Amal mata itu melihat Quran. Quran di masjid kita ini bagus sekali, susunannya indah. Melihat dari susunannya nampaknya tak pernah dibaca. Wah, Ustaz ini suuzan. Ini Quran ini disusun bagus karena Ustaz mau datang. Sebetulnya warat-warit ini susunannya kemarin. Jadi dari maghrib ke isya, manfaatkan satu malam memperbaiki bacaan. Ada yang mengatakan nama memperbaiki bacaan itu tajwid. Jawwada yujawwidu tajwidan, memperbaiki bacaan. Jaudah artinya kualitas. Ada mengatakan tahsin, hasana yuhassinu tahsinan, diambil dari kata hasan, baik. Dua-duanya baik, tahsin baik, tajwid juga baik. Jangan kelahi gara-gara itu. Kamu gimana? Saya tahsin, kamu tajwid. Oh, lebih bagus tajwid, lebih bagus tahsin. Terus belum mulai dua-duanya. Nah, ini nggak bagus. Ibu-ibu tajwid tahsinnya. Kalau perempuan, gurunya perempuan. Kalau laki-laki, gurunya laki-laki. Saya termasuk yang tidak setuju kalau ibu-ibu ngaji tahsin, gurunya laki-laki. Nanti ibu menyebutkan huruf menimbulkan fitnah. Mimati dengan qaf, min, qaf, fa, ta, wa. Nah, itu bisa menimbulkan fitnah. Namanya baik, tahsin, tapi perbuatannya tak baik. Cari guru perempuan. Ustaz sendiri laki-laki, kami pengajiannya perempuan. Kita tidak ada campur laki-laki dan perempuan. Laki-laki di depan, ibu di belakang. Bapak-bapak tidak melihat ibu, karena beliau melihat ke ustaz. Ibu juga melihat bapak-bapak cuma nampak tengkuknya aja. Tapi ustaz kan melihat ibu-ibu, nggak terlalu kelihatan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita perbaiki bacaan sholat kita. Mungkin hurufnya belum tepat, mungkin idgham, ikhfa, gunnah, qalqalah. Belilah Quran yang ada tafsirnya, ada Qurannya. Kenapa Ustaz dari tadi pegang masker terus? Ini kan direkam. Nanti ada haters yang komen, Somad ceramah nggak pakai masker. Ini masker. Yang namanya setan di mana-mana ada. Di YouTube juga ada, di IG juga ada. Jadi kalau Bapak lihat nanti IG saya komennya macam-macam, itu berarti saya, bukan kata saya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau bisa pengajian kita direkam. Siapapun nanti yang ngajar pengajian di sini direkam. Ini masjid apa musola? Masjid. Saya tahu, pura-pura nanya. Masa ada mimbarnya enggak masjid? Ada khutbah direkam, dibuat channelnya. Apa nama masjid kita? Darul Falaq.
Darul artinya rumah, falah kemenangan, rumah kemenangan. Siapa saja yang masuk ke kemari pasti menang. Inilah rumah yang akan dicari 2024. Caleg-caleg mau ke sini semua. Karena mereka mau menang semuanya. Hati-hati Pak RT, Pak RW, banyak nanti mereka akan datang kemari mau mencari kemenangan. Dan apalagi kalau mereka tahu saya tausiah di sini, mereka mau minta nomor saya untuk kampanye. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka selalu kita dipanggil dalam azan, hayya 'alal falah. Marilah menuju kemenangan. Pedagang yang kaya belum tentu menang. Artis yang ganteng cantik belum tentu menang. Ibu yang punya usaha bisnis belum tentu menang. Orang yang menang adalah orang yang mampu istiqomah sholat berjamaah. Kadang-kadang anak-anak muda ini luar biasa. Lautan kan kuseberangi, bukit kan kudaki, Masjid Darul Falah kulewati. Ini nggak betul. Ibu kenapa nggak ke Masjid Darul Falah? Aduh Pak Ustadz, saya mau sholat, terus tangganya banyak, tinggi ke atas, saya sudah rematik. Jamaah maklum, kenapa dia nggak ke Darul Falah? Udah tua, sakit encok tulang. Pas ke mall ketemu. Tangganya lebih banyak di mall. Iya Pak Ustaz, tapi di mall ini tangganya jalan. Selalu ada alasan. 1001 dalil kita kemukakan. Kalau orang nggak mau ibadah, dia punya 1002 dalil. Tapi kalau orang punya kemauan, segala penghalang dia akan hilangkan. Karena tujuan dia mencari kemenangan. Kemenangan itu diperoleh orang yang sholat. Orang yang tidak sholat, tetangga saya Pak Ustadz nggak sholat, rezekinya lancar, bisnisnya jalan, umurnya panjang, badannya sehat. Itu bukan nikmat, itu namanya laknat. Laknat kok enak Pak Ustadz? Saya mau laknat aja lah kalau gitu. Itu namanya istidraj. Istidraj artinya azab yang tertunda. Allah sudah siapkan dia azab, tapi ditunda, diulur dulu dengan nikmat. Saumli lahum, aku ulur dia. Umurnya ku buat panjang, badannya ku buat sehat, rumahnya ku buat mewah, mobilnya ku buat mahal. Inna kaidi matin, tipu dayaku amat sangat kuat. Sebagaimana mereka menipu Allah, maka mereka pun ditipu Allah dengan kenikmatan, padahal semuanya itu adalah azab. Mudah-mudahan kita selamat dari tipu daya ini, insya Allah.